Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qoriatul Adawiyah dengan NIM 2221050-227. Saya dari ES3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi makro Islam yang diampu oleh Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, dengan tema teori tabungan dan investasi dalam ekonomi Islam. Baik, materi yang akan dibahas itu yang pertama teori tabungan, yang kedua teori investasi, dan yang terakhir faktor berinvestasi dan menabung. Baik, pengertian teori tabungan yaitu ada dua. Yang pertama teori tabungan konvensional dan teori tabungan dalam Islam. Nah, teori tabungan konvensional adalah bagian dari pendapatan yang disimpan atau tidak dibelanjakan. Tabungan disimbolkan dengan S atau bisa juga disebut selisih langsung antara pendapatan nasional dengan konsumsi agregat. Nah, selanjutnya teori tabungan dalam Islam. Teori tabungan dalam Islam menurut M. Najatullah Siddiq bermakna dua. Tabungan yang ditujukan untuk berjaga-jaga dan tabungan yang ditujukan untuk investasi. Materi yang kedua yaitu teori investasi. Nah, ada dua. Yang pertama teori investasi dalam konvensional. Teori investasi dalam konvensional secara singkat, investasi atau investment dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok kapital yang ada. Nah, istilah lain dari investasi adalah akumulasi modal atau pembentukan modal. Dengan demikian, di dalam makroekonomi pengertian investasi atau akumulasi modal itu adalah berbeda atau tidak sama dengan modal atau kapital. Nah, biasanya yang dimaksud dengan investasi adalah investasi bruto oleh perusahaan, yaitu jumlah nilai pasar dari bangunan-bangunan dan peralatan-peralatan yang tahan lama, serta perubahan di dalam nilai persediaan perusahaan. Nah, baik. Yang kedua yaitu teori investasi dalam Islam. Nah, teori investasi dengan pendekatan ekonomi Islam tertentu berbeda dengan teori investasi konvensional. Apa perbedaannya? Karena fungsi investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi tingkat suku bunga. Hal ini tentunya tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam. Nah, secara lebih spesifik, M. Metwali 1993 mengembangkan suatu fungsi investasi dalam perekonomian Islam akan sangat berbeda dari perekonomian yang non-Islam atau konvensional. Materi yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menabung dan berinvestasi. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi tabungan dalam konsep ekonomi konvensional. Dalam konsep ekonomi konvensional terdapat beberapa faktor yang menentukan seseorang memilih untuk menabung, di antaranya satu, kekayaan yang terkumpul sebagai akibat dari mendapat harta warisan atau tabungan yang banyak sebagai akibat usaha di masa lalu, maka seseorang berhasil mempunyai kekayaan mencukupi. Nah, yang kedua itu suku bunga. Suku bunga tersebut telah dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan. Rumah tangga akan membuat lebih banyak tabungan apabila suku bunga tinggi, karena lebih banyak pendapatan dari penabungan akan diperoleh. Nah, baik, yang ketiga yaitu sikap hemat. Sikap hemat tersebut berbagai masyarakat mempunyai sikap yang berbeda dalam menabung dan berbelanja. Ada masyarakat yang tidak suka belanja berlebih-lebihan dan lebih mementingkan tabungan. Tetapi ada pula masyarakat yang memiliki pola konsumsi yang tinggi. Hal ini menyebabkan tingkat tabungannya akan lebih rendah. Dan yang keempat yaitu keadaan perekonomian. Dalam perekonomian yang tumbuh dengan pesat dan tidak banyak pengangguran, masyarakat berkecenderungan melakukan pengeluaran yang lebih aktif. Nah, baik, yang kelima yaitu distribusi pendapatan. Dalam masyarakat yang distribusi pendapatannya lebih seimbang, tingkat tabungannya relatif lebih sedikit karena mereka mempunyai kecondongan mengonsumsi yang tinggi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi seseorang menabung itu
faktor menabung dalam ekonomi Islam, yaitu alokasi anggaran konsumsi seorang muslim akan mempengaruhi keputusannya dalam menabung dan investasi. Nah, seseorang biasanya akan menabung sebagian dari pendapatannya dengan beragam motif antara lain. Yang pertama, untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian masa depan, untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa depan, serta untuk mengakumulasi kekayaannya. Nah, materi yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang berinvestasi. Nah, ada dua, yaitu faktor investasi konvensional dan faktor investasi dalam ekonomi Islam. Nah, yang pertama itu faktor investasi dalam ekonomi konvensional. Terdapat beberapa faktor yang menentukan seseorang memilih untuk melakukan investasi, di antaranya yaitu kemajuan teknologi. Nah, pada umumnya makin banyak perkembangan teknologi yang dibuat, makin banyak pula kegiatan pembaruan yang akan dilakukan para pengusaha. Untuk melakukan pembaruan-pembaruan, para pengusaha harus membeli barang-barang modal baru atau bangunan untuk pabrik baru. Maka makin banyak pembaruan yang dilakukan, makin tinggi tingkat investasi yang tercapai. Nah, yang B yaitu tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Tingkat pendapatan nasional yang tinggi akan memperbesar pendapatan masyarakat. Nah, selanjutnya, pendapatan masyarakat yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa. Maka keuntungan perusahaan akan bertambah tinggi dan ini akan mendorong dilakukannya lebih banyak investasi. Nah, yang C yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan. Tabungan perusahaan terutama diperoleh dari keuntungan. Semakin beruntungnya, semakin besar pula keuntungan yang tetap bisa disimpan perusahaan. Nah, keuntungan yang semakin besar ini memungkinkan perusahaan memperluas usahanya dan mengembangkan usaha baru. Nah, langkah seperti ini akan menambah investasi dalam perekonomian. Yang terakhir yaitu faktor investasi dalam Islam. Demikian pula seseorang akan mengalokasikan sebagian dari anggarannya untuk investasi, yaitu menanamkannya pada sektor produktif. Fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam tentu berbeda dengan fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi konvensional. Perbedaannya karena fungsi investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi tingkat suku bunga. Hal ini tentunya tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam. Menurut Machiavelli 1995, investasi di negara-negara penganut ekonomi Islam dipengaruhi oleh 3 faktor. Nah, yang pertama yaitu ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif. Nah, yang kedua dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi. Yang ketiga, tingkat bunga untuk berbagai pinjaman sama dengan 0. Sehingga orang muslim dapat boleh memilih 3 alternatif atas dananya, yaitu yang pertama, memegang kekayaan dalam bentuk uang kas, memegang tabungannya dalam bentuk aset tanpa produksi seperti deposito, dan yang terakhir yaitu menginvestasikan tabungannya seperti memiliki proyek-proyek yang membantu persediaan kapital nasional. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.